Siapa yang berani mubahalah sama saya? Saya tidak menodai agama. Tolong dipahami ini ruang sidang bukan untuk ruang bersumpah ya. Lah saya udah 3 bulan di penjara Pak Hakim, mengenes sengsara Pak Hakim. Yang model-model gembel-gembel politik, barisan-barisan sakit hati itu memang harus ditangkap, nggak usah dikasih ruang ya, terlalu lama. Resiko ya, dicatat omongan jenengan ya, resiko ya. Oke, Allah yang tahu nanti. Tolong dipahami. Waspada ya Allah. Laknat siapapun ya Allah ya. Yang nantang saya ya Allah. Laknat siapapun saja ya Allah. Juga muslim. Tolong ini sidang, saya peringatkan. Jadi Pak Jaksa, Pak Aprianto, kalau sampean bisa membuktikan mendatangkan ijazah aslinya, versi benarnya, 7 hari 7 malam saya minta maaf di media dan tak cium kakinya sampean. Akhirnya mereka kelompok-kelompok barisan sakit hati ini bergerombol melakukan aksi-aksi, memprovokasi masyarakat, memframing seolah-olah tentang ijazah palsu Jokowi ini betul. Musuh negara adalah mereka-mereka itu. Musuh negara ideologi itu adalah mereka-mereka itu yang mengkikis ideologi kita. Sikat, cari kesalahannya, tangkap, jebloskan, selesai. Apa susahnya menghadirkan ijazah asli Anda ke persidangan supaya kami tidak tersiksa? Walah to papa sampean iki menyusahkan diri sendiri loh, menyiksa diri sendiri. Ora kok Pak Jokowi sing menggawe sampean iki tersiksa perkara ijazah wae. Mbok gedhe-gedhekne. Percuma rambutnya putih ya, tapi ilmune udu ilmu pari semakin lama semakin menunduk, semakin banyak isine. Lah iki kok semakin lama semakin kokoh. Asli Anda ke persidangan supaya siap pasang badan kalau sampai ada apa-apa. Wah, ada jagoan nih. Isolasi di Barreskrim kurang lebih 14 hari tanpa boleh telepon anak istri. Ya, Ini adalah pancingan manusia kucuk residivis dan dimanfaatkan oleh oknum pengacara-pengacara edan ala HTI. saya langsung address Pak Jokowi. Apa susahnya menghadirkan ijazah asli Anda ke persidangan supaya kami tidak tersiksa? Saudara, tidak ada alasan Jokowi wajib untuk menghadiri persidangan tersangka manusia-manusia kucuk, residivis, pelanggar hukum yang sering kali masuk bui. Badutnya Sugi dan Bambang Tri ya, tentang ijazah palsu. Jokowi, apa susahnya menghadirkan ijazah asli Anda ke persidangan supaya kami tidak tersiksa? Pak Jokowi tidak mau melayani. Soalnya apa? Dilayani pun tambah dodro, dikasih hati minta amlah. Itulah sifat-sifat golonganmu. Ada kepastian hukum, saya siap dihukum apabila Pak Jokowi bisa menunjukkan ijazah aslinya di persidangan. Kas buka TikTok yang hadir kok kowe to tri kok nyocot ora enak lerene. Ora susah mbok ngandutune ijazah, tapi ora penting lek nduduhi kangge kowe. Pikiranmu ki leneng ngendi? Wong dadi wali kota, dadi gubernur, nyeden 2 kali, kok saya mau cacat perkara. Pak Jokowi, mohon dengan hormat Bapak Presiden yang saya hormati, hadirkan ijazah asli Bapak di persidangan. Buat Bambang Tri, saya ucapkan banyak terima kasih atas kebodohanmu dan kegoblokanmu. Dengan Sugi Nur. Dulu itu memang bebuyutan ya, orang memanai saya sama Sugi Nur itu bebuyutan. Dia yang teriak-teriak, dia yang laporin saya sampai ke Polda, dia yang masuk penjara. Karena apa? Saya cuma merosting kok. Salah saya apa gitu loh. Ya, saat ini Sugi Nur ini sudah sangat keterlaluan lagi menggunakan pion onani yaitu Bambang Tri. Masalah apa dari dulu ini? Mengkompor-kompori, mendoktrin masyarakat, memecah belah masyarakat, tujuannya memprovokasi, mengadu domba masyarakat terhadap seorang pemimpin, terhadap seorang presiden. Sekarang yang dibahas apa? Ijazah. Ya, bahwa ijazahnya Jokowi ini palsu lah. Dan ini dari dulu ini hanya sebatas narasi.
ketika ditemuin menunjukkan mana buktinya, sumbernya dari mana. Contoh seandainya Jokowi ini kuliah di UGM, disebut dia tidak kuliah, harusnya kan ada dari rektor atau ada dari dosen menyatakan bahwa Jokowi memang tidak pernah di UGM. Ini kan nggak pernah, dari dulu kan hanya narasi. Ini kelompok-kelompok pengadu domba seperti Sugi Nur ini memang bangsat. Dari dulu orang ini memang bangsat. Kenapa Sugi Nur itu mendarah daging sampai sekarang itu kebencian terhadap pemerintah? Karena Sugi Nur itu adalah orang Hizbut Tahrir Indonesia yang telah dibubarkan dulu di pemerintahan Jokowi awal. Ya, makanya dia muntang-manting bendera HTI itu. Saya HTI, ayo tangkap saya, wah teriak-teriak. Kebencian dia terhadap rezim memang sangat luar biasa. Sampai sekarang memang tidak bisa move on ini si bajingan satu ini. Namanya Sugi Nur. Saya punya data-datanya semua. Dia itu memang terafiliasinya kepada Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI yang dulu itu ingin mengganti ideologi bangsa negara. Makanya kenapa HTI itu dibubarkan oleh pemerintah, karena sangat membahayakan ingin mendirikan sistem, ingin mendirikan negara di dalam negara. Ya. Ini salah satu buktinya dia mengibarkan bendera HTI yang jadi ketika ia itu mengibarkan, menganggap itu bendera tauhid, dia bisa bersembunyi di belakang bendera tauhid. Seolah-olah ketika pemerintah, ini kan simbolis orang-orang Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. HTI itu simbol benderanya memang tauhid. Tetapi sejatinya ini adalah simbol organisasi HTI yang dilarang oleh negara. Dia bersembunyi di situ untuk mengadu domba seolah-olah pemerintah ini ingin menghancurkan Islam. Ini dari dulu bajingan Sugi ini. Nah ini. Buat Bambang Tri, saya ucapkan banyak terima kasih atas kebodohanmu dan kegoblokanmu yang telah memfitnah ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Jadi, atas kegoblokanmu itu, masyarakat sekarang sudah pintar dan paham di mana musuh dalam selimut atau yang berotak jahat, kita sudah melihatnya sendiri. Orang yang membelamu atau orang di belakangmu itu semua itu orang-orang jahat. Jadi saya sekarang udah tahu siapa yang jahat, saya paham. Kalian semua yang telah membela Bambang Tri, kalian itu orang jahat. Kalian itu kepingin menurunkan Bapak Jokowi dari tahta pemerintahan. Dengan segala cara kalian berusaha untuk melengsarkan Bapak Jokowi. Saya sebagai rakyat kecil akan berusaha sebaik mungkin dan segala cara akan saya pakai untuk mengangkat Bapak Jokowi untuk naik ke 3 periode. Partai sebagus apapun partai, tanpa rakyat yang memilih tidak akan bisa jadi. Tapi walaupun tanpa partai, kalau rakyat yang mendukung, rakyat yang bersatu untuk mengangkat Bapak Jokowi untuk naik ke 3 periode, Bapak Jokowi akan jadi presiden lagi. Saya segenap rakyat akan mendukung Bapak Jokowi terus untuk naik ke 3 periode. Salam cerdas dari saya, rakyat kecil. Susahnya menghadirkan ijazah. Lekas buka TikTok yang hadir kok kowe to tri. Wong kok nyocot ya ora enak lerene. Ora susah mbok nganu ndudone ijazah, tapi ora penting lek gur ndudoi kangge kowe. Pikiranmu ki nang ngendi? Wong dadi wali kota, dadi gubernur, presiden 2 kali, kok sik mok cacat perkara ijazah. Ora penting lek gur ndudone ijazah kangge kowe. Sik akeh pekerjaan sing luwih penting timbangane gur ngurusi urusakmu. Ngurusi liyane sik luwih penting, sing luwih berharga. Kowe diurusi tri kono lho mbok raup kono adus kono. Macak sing bagus lambene kuwi ya ditata. Ben ora kaya ngono kakehan nyocot ora leren-leren. Tobat tri, tobat.